Banyak ya yang menyamakan antara Bell's palsy dengan juga stroke yang ringan karena sama-sama menimbulkan gejala kelumpuhan otot. Namun sebenarnya gejala Bell's palsy hanya terbatas pada otot-otot area wajah saja karena terjadi pada persyarafan nervus kranial, nervus ketujuh facialis di daerah wajah. Nah, gejalanya biasanya berangsur pulih dalam beberapa minggu atau beberapa bulan tergantung proses penyembuhan dan daya tahan tubuh. Sedangkan pada stroke sendiri itu adalah terjadi karena ada permasalahan aliran darah yang terjadi di otak, baik karena sumbatan atau iskemik, bisa juga terjadi karena perdarahan atau hemoragik. Nah, gejala yang ditimbulkan juga biasanya lebih berat dari Bell's palsy karena tidak hanya melibatkan wajah tapi bisa melibatkan area tubuh yang lebih luas, bisa sebelah sisi atau keseluruhan tergantung dari area mana yang terkena di dalam otak tersebut. Bell's palsy tidak berdampak lebih jauh pada otak atau bagian tubuh lain. Gejalanya hanya terbatas pada otot area wajah, pada persyarafan nervus kranial yang ketujuh di facialis atau otot-otot yang berada pada wajah. Sedangkan pada stroke sendiri bisa menyebabkan kerusakan permanen pada beberapa fungsi tubuh, tergantung dari lokasinya. Nah, pada stroke ringan atau TIA atau transient ischemic attack, keluhannya dan gejalanya juga sama seperti stroke, namun biasanya membaik dalam waktu kurang dari 24 jam. Faktor resiko dari Bell's palsy belum sepenuhnya dipahami. Namun penyebabnya adalah infeksi virus biasanya yang menjangkiti beberapa orang yang rentan mengalami penurunan imunitas tubuh. Bisa juga karena kelelahan fisik, stres, dan pasien-pasien dengan penyakit metabolik seperti diabetes karena biasanya mengalami permasalahan syaraf. Nah, riwayat infeksi pada infeksi telinga atau infeksi pernafasan akut atau ISPA itu juga bisa membuat seseorang lebih beresiko terkena Bell's palsy. Nah, sedangkan faktor resiko dari stroke itu sendiri biasanya karena penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, sindrom metabolik, hiperkolesterol, kemudian riwayat penyakit kardiovaskuler sebelumnya, dan juga gaya hidup yang tidak baik seperti pola makan yang tidak sehat, terlalu banyak konsumsi rokok, minum alkohol, dan juga obat-obatan tanpa indikasi medis. Pada penyakit Bell's palsy, biasanya sih bisa sembuh dengan sendirinya ya dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Tapi kita biasa menambahkan penggunaan terapi steroid dan juga antivirus agar bisa mengurangi proses peradangan yang terjadi pada syaraf tersebut. Juga setelah itu dilakukan fisioterapi dan latihan pada otot-otot wajah agar dapat membantu proses pemulihan. Sedangkan pada stroke, pengobatannya perlu segera dilakukan untuk mendapatkan prognosis atau hasil yang lebih baik. Pada stroke iskemik atau penyumbatan itu bisa diatasi dengan obat-obatan pengencer darah atau trombolitik. Kemudian pada stroke hemoragik atau perdarahan tentunya memerlukan tindakan operatif segera. Pemulihan yang bisa dilakukan tentunya kita memerlukan rehab medik, kemudian terapi wicara, kemudian bisa juga dilakukan terapi secara kognitif agar membantu proses penyembuhan dari pasien-pasien stroke.